Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Mardia Daulay dengan NIM 250201021310 MJ207 mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis 1 dengan dosen pengampu Pak Andi Amri. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk membahas mengenai pengolahan data sederhana dengan variabel yang dipilih merujuk kepada jurusan yang sedang saya tempuh, yakni program studi manajemen, di mana yang akan saya pilih adalah manajemen sumber daya manusia. Saya sudah menyiapkan kuesioner penelitian manajemen sumber daya manusia yang dapat terlihat pada layar berikut ini. Adapun pengisiannya mulai dari identitas responden yang terdiri dari nama responden, jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, hingga lama bekerja. Kemudian untuk petunjuk pengisiannya, itu saya menggunakan skala Likert dengan skor 1 sampai 5. 1 itu sangat tidak setuju, 2 itu tidak setuju, 3 itu netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Untuk pertanyaannya, saya membuat 10 pertanyaan, di mana variabel yang saya gunakan mulai dari variabel independen X1 yaitu lingkungan kerja, variabel independen X2 motivasi kerja, dan variabel dependen Y yaitu kinerja karyawan. Untuk 10 pertanyaannya dapat terlihat pada video berikut ini. Kuesioner ini saya sebarkan kepada rekan kerja maupun teman saya lainnya di luar kantor melalui WhatsApp dan didapatkan 41 responden hingga video ini saya buat. Berikut tampilan hasil kuesioner dari 41 responden dengan nama yang saya samarkan untuk kerahasiaan identitas. Berikut adalah hasilnya. Untuk link kuesioner sudah saya cantumkan juga pada video berikut ini. Kemudian kita mulai saja dengan melakukan analisis data. Yang pertama itu ada uji reliabilitas dan uji validitas. Berikut adalah rekapitulasi hasil analisis uji validitas dan uji reliabilitas berdasarkan data kuesioner dengan jumlah responden yaitu 41 dan 10 butir pertanyaan. Adapun nilai R hitung untuk tabel berikut ini pada taraf signifikansi 5%, dua arah adalah 0,3081. Berdasarkan hasil analisis dari uji validitas, semua butir pernyataan mulai dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan 10 itu dinyatakan valid karena nilai R-nya itu melebihi dari 0,3081. Mulai dari ruang kerja dan fasilitas itu 0,699, suasana di tempat kerja itu 0,661, hubungan dan komunikasi dengan rekan kerja 0,743, kemudian semangat untuk datang menyelesaikan 0,808, atasan tempat kerja memberikan apresiasi itu 0,865, terus terdorong untuk terus belajar 0,857, berusaha menyelesaikan pekerjaan tepat waktu 0,814, pekerjaan yang dilakukan itu sudah sesuai dengan standar mutu 0,871, kemudian bekerja sama secara baik dengan anggota tim lain itu 0,827, dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dipercayakan itu 0,778. Jadi uji validitasnya adalah valid. Untuk uji reliabilitasnya itu kuesioner dinyatakan reliable dengan nilai Cronbench alpha-nya sebesar 0,933, itu lebih dari 0,60. Kemudian selanjutnya kita masuk ke uji asumsi klasik. Nah, uji ke asumsi klasik itu kita melakukan 4 uji, mulai dari normalitas, multikolineritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Untuk uji normalitasnya itu nilai signifikansi sebesar 0,089, yang mana itu lebih kecil dari 0,05, sehingga nilai residual model tidak berdistribusi normal. Hal ini terjadi karena sebaran jawaban data itu masih homogen sih, didominasi angka 4 dan 5, dengan hanya satu responden berbobot nilai rendah, yaitu responden dengan nama yang kita samarkan saja. Kemudian untuk uji multikolinearitasnya itu hasil nilainya untuk variabel X1 dan X2 bernilai sangat tinggi yaitu 106,82, itu jauh di atas batas maksimal yaitu 10. Sehingga terjadi gejala
multikolinearitas serius antara lingkungan kerja dan motivasi kerja. Ini menunjukkan bahwa kedua variabel bebas tersebut bergerak sangat searah atau berpola linear sama persis pada persepsi responden. Kemudian uji heteroskedasitas itu hasil regresi ini nilai mutlak residualnya menghasilkan tingkat signifikansi untuk X1 sebesar 0,771 dan X2 itu sebesar 0,065, di mana kedua nilai tersebut berada di atas nilai yaitu 0,05, sehingga dia modal regresi lolos uji heteroskedasitas. Artinya varian satu residual satu pengamatan ke pengamatan lain itu bersifat konstan. Kemudian uji autokorelasi itu hasil nilai Durbinnya sebesar 2,193, sehingga nilai Durbin Watsonnya berada di sekitar angka 2 atau berada di rentang bebas autokorelasi regresi linear, sehingga disimpulkan tidak terdapat masalah autokorelasi dalam model regresi ini. Dan yang terakhir itu kita lakukan analisis uji regresi linear berganda, yang menggunakan metode rata-rata skor indikator untuk menguji pengaruh lingkungan kerja X1, motivasi kerja X2 terhadap kinerja karyawan Y. Adapun pengelompokan variabel datanya untuk X1, yaitu rata-rata dari 3 indikator pertama, yaitu kenyamanan ruang kerja, keterangan atau kebersihan dan hubungan rekan kerja. Adapun indikator X2 itu rata-rata dari 3 indikator berikutnya, yaitu semangat kerja, apresiasi atasan, dan dorongan belajar. Hingga yang dependen Y itu rata-rata dari 4 indikator terakhir, yaitu ketepatan waktu, kesesuaian standar mutu, kerjasama tim, dan tanggung jawab. Kemudian untuk hasil summary output model regresinya, jadi nilai R2 sebesar 0,828 itu menunjukkan bahwa sebesar 82,8% variasi kinerja karyawan Y itu ditentukan bersama oleh lingkungan kerja X1 dan motivasi kerja X2. Sisanya sebesar 17,2% itu dipengaruhi faktor lain di luar model penelitian ini. Untuk persamaan regresi dan uji parsialnya, ini adalah tampilan datanya. Untuk konstanta 0,3769, jika nilai lingkungan kerja X atau motivasi kerja X2 itu bernilai konstan atau 0, maka estimasi dasar nilai kinerja karyawan adalah Y sebesar 0,3769. Koefisien X1 0,3850, yaitu setiap kenaikan satu satuan skor lingkungan kerja, maka kinerja karyawan Y akan naik sebesar 0,3850 satuan dengan asumsi variabel motivasi tetap. Koefisien X2 0,5401, itu setiap peningkatan satu satuan skor motivasi kerja, maka kinerja karyawan Y akan melonjak naik sebesar 0,5401. Variabel motivasi memiliki dampak kontribusi paling besar terhadap kinerja dalam data ini. Bisa dilihat untuk datanya tersebut. Untuk uji parsial atau uji T, itu pengaruh X1 terhadap Y, nilai p-value sebesar 0,01 itu lebih kecil daripada 0,05. Artinya lingkungan kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Kemudian pengaruh X2 terhadap Y, yaitu nilai value sebesar 0 lebih kecil dari 0,05, artinya motivasi kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Untuk uji F-nya, uji simultan, itu diperoleh nilai F hitung sebesar 91,63 dengan angka signifikansi sebesar 0. Karena tingkat signifikansi jauh lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disebutkan bahwa lingkungan kerja X1 dan motivasi kerja X2 secara bersama-sama atau simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan atau Y. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas waktunya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.